Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik. Dan saya rasa ini perlu untuk kita simak bersama. Dan untuk kita pahami dari apa yang akan sebentar lagi disampaikan oleh beliau Ustadz Suparman. Dan tentu ini merupakan sebuah ungkapan yang cukup luar biasa dalam rangka mengingatkan. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Setelah itu kita simak ungkapan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, kita intro terlebih dahulu. Karena jangan sampai kemudian di Indonesia yang sudah modern ini, sudah abad ke-21, tahun 2024 ini, tiba-tiba ada orang yang mengenalkan kasta baru di dalam Islam. Dia merasa menjadi kelompok kelas masyarakat Islam yang paling istimewa. Kelompoknya dijamin masuk surga apapun dosanya. Satu orang dari kelompok dia lebih utama daripada 70 kiai. Kan ada yang ngomong begitu, Pak. Satu habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ini luar biasa ini. Dan siapapun laki-laki pribumi, bapak-bapak yang ahwal ini, haram menikahi perempuan mereka. Kemudian siapapun orang Islam yang tidak mencintai mereka tidak akan masuk surga, pasti masuk neraka, walaupun rajin sholat, walaupun rajin taraweh, walaupun menghatamkan Al-Quran. Kita kaget, Pak. Ternyata di zaman modern ada kasta baru di dalam Islam. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun. Barang siapa yang ngaku-ngaku sebagai nasab suatu kaum, mengaku nasab kabilah tertentu atau klan tertentu, laisa fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung kepada nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil kedudukan kapling yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Kita puasa di bulan suci Ramadan, dan hasil yang hendak kita dapatkan adalah la'allakum tattaqun, ayat yang sangat populer, bahkan kemungkinan besar kita semua hafal, agar kalian semua bertakwa. Kendati pun demikian, takwa itu kan tersembunyi, hanya Allah saja yang tahu siapa yang bertakwa. Makanya ada kalimat begini, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang bertakwa itu. Jadi takwa ini semata-mata yang tahu cuman Allah. Dan tujuan kita berpuasa memang untuk meraih predikat takwa. Itulah mengapa puasa ini ibadah yang tersembunyi, tidak zohir sebetulnya. Justru orang yang menzohir-zohirkan puasa, dilihat-lihatin betul lemesnya, jangan-jangan dia nggak puasa itu, Pak. Kebiasaan kita masih remaja dulu kan, kalau sudah jalan miring-miring, duduk pun miring, jalan letoy, kalau ditanya orang apa lemes, puasa gua, itu malah nggak puasa biasanya. Apalagi sudah meludah sana pahpeh, ngapa kamu meludah? Puasa. Seolah-olah kalau banyak meludah puasa gitu. Mungkin ada kesan bagi dia kalau nelan ludah batal puasa, padahal menelan ludah itu tidak membatalkan puasa.
Yang batal itu Pak, kalau ludahnya diwadahin gelas, udah dapat setengah gelas jelegek, batal puasa. Termasuk ada yang nanya, lagi sholat berdahak, ini puasa Ramadan lagi sholat berdahak, rokok. Dia nanya, kalau dahaknya ditelan, apakah sholatnya batal dan puasanya batal? Jawabannya, sholatnya tidak batal, puasanya tidak batal. Yang batal itu kalau dahaknya sempat dikeluarkan lalu diambil lagi Pak, itu namanya jijai bajai najong tralala namanya, itu menjijikkan, itu baru batal. Artinya memang walaupun tampaknya orang itu berpuasa, belum tentu dia benar-benar berpuasa. Kayaknya lemes, ngantukan gitu, belum tentu dia benar-benar berpuasa. Karena puasa itu ibadah rahasia. Boleh jadi ketika kita wudhu sholat zuhur tadi, kumur-kumur, airnya tidak dikeluarkan, tapi labas ke dalam dia Pak. Nggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah yang maha tahu. Itulah mengapa, karena puasa adalah ibadah rahasia, ketakwaan juga menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tahu. Itulah mengapa di antara kita ini siapa yang bertakwa, Allah yang maha tahu. Makanya kita tidak boleh merasa paling bertakwa. Untuk sampai kepada makom takwa itu pun tidak serumit seperti yang kita bayangkan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu kemudahan. Walai yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah yang sengaja memberat-beratkan agama, menyulit-nyulitkan agama, merumit-rumitkan agama illa ghalabah, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh agama itu sendiri. Nah, saya kembali kepada konsep takwa. Untuk sampai ke takwa itu, ini rahasia Allah. Walaupun pada prinsipnya kita semua harus menegaskan, yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Mengapa rumus ini penting? Jadi Nabi itu Bapak Ibu dihadapkan dengan struktur masyarakat jahiliyah yang berkasta-kasta. Ada bangsawan, ada suku yang merasa lebih istimewa daripada suku yang lain. Ketika Nabi dihadapkan dengan masyarakat Arab jahiliyah yang berkasta-kasta, maka finalnya pada peristiwa Futuh Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah menghapus dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah. Wa ta'adhumaha bi'abaiha, yang mereka itu suka membangga-banggakan leluhur. Dalam bahasa lainnya, suka membangga-banggakan nasab. Saya keturunan ini, saya keturunan itu, merasa lebih istimewa daripada nasab orang lain. Lalu Nabi closing dengan kalimat, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena jangan sampai kemudian di Indonesia yang sudah modern ini, sudah abad ke-21, tahun 2024 ini, tiba-tiba ada orang yang mengenalkan kasta baru di dalam Islam. Dia merasa menjadi kelompok kelas masyarakat Islam yang paling istimewa. Kelompoknya dijamin masuk surga apapun dosanya. Satu orang dari kelompok dia lebih utama daripada 70 kiai. Kan ada yang ngomong begitu Pak. Satu habib bodoh
itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ini luar biasa ini. Dan siapapun laki-laki pribumi, bapak-bapak yang ahwal ini, haram menikahi perempuan mereka. Kemudian siapapun orang Islam yang tidak mencintai mereka tidak akan masuk surga, pasti masuk neraka, walaupun rajin sholat, walaupun rajin taraweh, walaupun menghatamkan Al-Quran. Oh, kita kaget, Pak. Ternyata di zaman modern ada kasta baru di dalam Islam. Orang yang merasa lebih istimewa daripada orang lain, bahkan merasa lebih istimewa dari umat Islam yang lainnya. Lalu kita telusuri, ini kelompok apa ini yang merasa lebih istimewa ini? Dia dijamin masuk surga walaupun bermaksiat, walaupun nggak pernah sholat, walaupun kerjaan dia berzina. Kelompok mereka tuh dijamin masuk surga. Kita jadi bertanya-tanya, apa sebabnya? Oh, kata mereka, karena kami ini cucu Nabi. Usut punya usut, ternyata mereka bukan cucu Nabi. Karena itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan nalar sehat kita, dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Tiba-tiba muncul ajaran begitu. Nabi mengajarkan kepada kita, Fatimah itu kalau dia mencuri, saya yang potong tangannya, kata Nabi. Nggak ada yang kebal hukum, tidak ada yang kemudian dimaafkan ketika berbuat maksiat. Kita jadi bertanya, nggak mungkin ini cucu Nabi. Ketika diusut, Pak, ternyata memang nasabnya terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah. Dan ketika dites DNA, ternyata haplogrupnya itu G. G itu apa? Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi yang hijrah ke Yaman, dan ketika Islam datang kemudian mereka masuk Islam. Pantas apa yang keluar dari lisan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena memang mereka bukan zuriat Nabi. Makanya kemudian sejak awal Nabi sudah mengantisipasi, dan Nabi peringatkan buat kita semua begini, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini peringatan buat saya, buat kita semua. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku sebagai nasab suatu kaum, mengaku nasab kabilah tertentu atau klan tertentu, laisa fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung kepada nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil kedudukan kapling yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Tidak boleh kita ngaku-ngaku. Makanya saya lebih sepakat begini, Pak, lebih baik kita ngaku umat Nabi saja daripada ngaku cucu Nabi. Biar sama. Kalau kita mau ngaku cucu Nabi, ya harus dibuktikan dulu. Siapapun yang ngaku cucu Nabi, syaratnya dua, Pak. Satu, dia harus membuktikan berdasarkan kitab nasab. Dua, karena ini zaman ilmiah, zaman teknologi modern, saintik, maka dia harus buktikan dengan tes DNA. Jadi seperti itu, ya, cukup luar biasa sekali dari apa yang telah diungkapkan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim di dalam video yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tentu ungkapan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang perlu dan penting untuk kita cerna. Dan juga untuk teman-teman sekalian, tentunya kita juga dapat memahami bahwa Ustadz Suparman ini juga mendukung adanya apa yang telah diungkapkan oleh Kiai Imad. Dan tentu hal tersebut saya rasa teman-teman banyak lah ya yang tahu. Dan untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, mengenai polemik nasab ini, semakin hari semakin banyak yang tahu ya tentunya soal polemik ini. Dan saya menyadari bahwa tidak semua orang ya suka di dalam mengamati polemik yang seperti ini, atau bahkan pernah lewat seperti itu, tapi tidak dilihat. Dan saya rasa itu bisa terjadi. Tapi yang perlu kita sadari juga, biasanya hal-hal yang melalui media ini ya bertahap. Semakin hari semakin banyak yang tahu.
Dan juga alhamdulillah ya, dari apa yang telah diungkapkan dari pendukung Kiai Imad, semakin mencari lah, semakin mengungkapkan lah, seperti Gus Aziz Jazuli seperti itu ya. Dan itu saya rasa cukup menarik ya, untuk menambah wawasan, untuk menambah sebuah pengetahuan tentang ya ini, tentang leluhur Habib ini ya, Ubaidillah, atau tentang sejarahnya pendapat ulama ya, mengenai leluhur ini, leluhur Habib ini. Dan tentu ini merupakan sebuah hal yang cukup menarik ya. Tentu khusus bagi pengamat nasab, biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham. Dan mungkin itu saja. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.